Mereka bilang musim ini berbeda. Mereka bilang Arsenal akhirnya punya semua yang dibutuhkan untuk benar-benar menantang. Skuad lebih dalam, pemain baru berdatangan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal bukan cuma terlihat seperti penantang, tapi calon juara. Dan kalau lihat klasemen sampai pekan ke-33, mereka memang ada di puncak. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ceritanya justru berbeda. Bahkan lebih buruk dibanding 2 musim sebelumnya. Dan anehnya, ini bukan sesuatu yang baru. Ini pola yang sama. Siklus yang terus berulang. Coba bayangin jadi fans Arsenal, nunggu lebih dari 20 tahun buat gelar Liga. Sementara di sisi lain, Manchester City terus menang, terus dominan, sampai akhirnya terasa seperti sesuatu yang inevitable. Tapi musim ini terasa beda. Kedatangan pemain-pemain baru, kualitas skuad yang meningkat, lini belakang yang solid, semuanya terlihat seperti puzzle yang akhirnya lengkap. Bahkan sempat ada momen di mana mimpi quadruple itu terasa realistis. Tapi seperti biasa, April datang. Tiba-tiba semuanya runtuh. Tersingkir dari FA Cup, kalah di final Carabao Cup, lalu kekalahan mengejutkan di kandang sendiri. Dan di momen itu, satu label lama muncul lagi, Bottlers. Yang menarik, ini bukan sekadar opini atau narasi media. Kalau kita lihat datanya, ini justru semakin jelas. Di musim 2022-2023, Arsenal punya 75 poin dengan 5 laga tersisa, dan gagal juara. Musim berikutnya, 74 poin di situasi yang sama, dan gagal lagi. Sekarang, lebih rendah. Ini bukan progres. Ini stagnasi yang dibungkus ilusi perkembangan. Masalahnya, ini bukan karena mereka tidak berinvestasi. Klub sudah mengeluarkan ratusan juta untuk menutup gap. Tapi setiap April, ceritanya selalu sama. Tekanan naik, performa turun, dan Arsenal berubah dari pemburu jadi mangsa. Semua orang bisa lihat itu. Bahkan fans netral pun mulai merasa ada sesuatu yang salah. Bukan soal apakah mereka bisa juara, tapi apakah mereka bisa berhenti jadi Arsenal yang itu-itu lagi. Kalau kita bedah lebih dalam, masalahnya bukan cuma mental, tapi struktural. Perhatikan cara mereka bermain. Ketika situasi buntu, ketika butuh momen penting, bola hampir selalu mengarah ke Bukayo Saka. Lebih dari 40% serangan Arsenal datang dari sisi kanan. Dan di level tertinggi, itu terlalu mudah dibaca. Cukup matikan Saka, maka setengah dari serangan Arsenal ikut mati. Yang jadi masalah, mereka tidak punya plan B. Tidak ada perubahan sistem, tidak ada variasi pendekatan. Mereka tetap melakukan hal yang sama, berharap hasilnya berbeda. Ini bukan soal kualitas pemain, tapi soal fleksibilitas taktik. Dan di titik ini, peran Mikel Arteta mulai dipertanyakan. Memang, Arteta punya banyak kelebihan. Set piece mereka luar biasa efektif. Pertahanan mereka solid. Tapi ada satu hal yang hilang, kreativitas dari open play. Bahkan secara statistik, Arsenal bukan tim terbaik dalam menciptakan peluang dari permainan terbuka. Dan itu masalah besar untuk tim yang ingin juara. Set piece jadi senjata utama. Tapi di sisi lain, itu juga jadi ketergantungan. Ketika skema bola mati tidak bekerja, Arsenal seperti kehilangan arah. Crossing terus, bola ke Saka lagi, dan ulangi. Tidak ada improvisasi. Tidak ada kejutan. Lalu kita masuk ke masalah berikutnya, rotasi. Kalau dilihat sekilas, Arsenal punya skuad yang dalam. Tapi kenyataannya, mereka jarang benar-benar menggunakan itu. Di laga besar, nama-nama yang sama terus dimainkan. Martin De Gaard, Declan Rice, William Saliba, itu-itu saja. Dan di sepak bola modern, itu berbahaya. Karena kelelahan tidak datang tiba-tiba, dia datang perlahan. Tidak terlihat di awal musim, tapi terasa di akhir. Di bulan April, ketika segalanya ditentukan, kaki mulai berat, reaksi melambat, dan keputusan jadi tidak setajam sebelumnya.
Dan ini bukan pertama kali terjadi. Ini deja vu. Bandingkan dengan Manchester City. Pep Guardiola tidak ragu untuk merotasi pemain. Dia menjaga kebugaran timnya untuk momen-momen krusial. Sementara Arsenal, justru kehabisan tenaga di saat paling penting. Dan bukan cuma fisik yang runtuh, tapi juga mental. Setiap kali mereka tersingkir dari kompetisi lain, narasinya selalu sama, fokus ke liga. Tapi kenyataannya, itu justru jadi beban tambahan. Karena sekarang liga bukan sekadar target, tapi satu-satunya harapan. Dan itu menciptakan tekanan yang jauh lebih besar. Trofi bukan cuma soal piala, tapi soal kebiasaan menang. Momentum. Kepercayaan diri. Dan Arsenal sudah terlalu lama tidak merasakan itu. Sementara tim lain terbiasa menang, Arsenal justru terbiasa hampir menang. Dan itu beda. Sekarang kita ada di titik yang sama lagi. Skuad bagus, permainan solid, tapi hasil akhir selalu menggantung. Dan pertanyaannya bukan lagi soal kualitas, tapi soal identitas. Apakah Arsenal benar-benar sudah berubah? Atau ini cuma versi baru dari masalah lama? Karena kalau kita jujur, ini terasa seperti Arsenal yang sama.